Apakah membaca Yasin untuk orang yang meninggal itu bid'ah? Tidak bid'ah. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan surat Yasin untuk orang-orang kamu yang meninggal. Bahkan kalau perlu jangan cuma baca surat Yasin, hatamkan Al-Quran di kuburan. Dan itu tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, juga riwayat Imam Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Ada athar dari Imam Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in. Imam Asy-Sya'bi berkata, "Kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una 'indahu al-Qur'an." Sahabat Ansar, kaum Ansar, para sahabat Ansar, apabila ada keluarganya meninggal dunia, maka mereka mondar-mandir ke kuburannya, pulang pergi ke kuburannya, membaca Al-Quran di sampingnya. Artinya apa? Baca Al-Quran di kuburan sudah berlangsung sejak masa-masa para sahabat. Karenanya kalau ada orang membid'ahkan baca Yasin di kuburan, berarti dia sendiri yang ahli bid'ah. Baca lagi. Apa hukum zikir berjamaah setelah sholat? Zikir berjamaah setelah sholat bagus. Mengapa bagus? Setelah sholat itu, zikir itu sejak masa Rasulullah SAW dilakukan secara jahar. Jahar itu suara nyaring. Dulu orang-orang Wahabi membid'ahkan zikir nyaring habis sholat. Kita bilang pada mereka, kenapa kamu membid'ahkan zikir nyaring setelah sholat? Kata mereka, tak ada dalil. Sejak kapan kamu belajar dalil? Mengapa? Yang pertama kali zikir nyaring setelah sholat siapa? Bukan ulama Melayu, bukan Kiai Jawa, bukan Tengku Aceh. Siapa? Yang pertama kali baca zikir nyaring selepas sholat adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Rasulullah itu suaranya nyaring ketika berzikir. Dan kata para ulama, Rasulullah itu kalau zikir nyaring. Mengapa nyaring? Buktinya para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah sampai sholat. Coba Rasulullah zikirnya pelan, gak ada yang tahu. Begitu dalil ini disampaikan, ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu bid'ah. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Sebenarnya yang benar bagaimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir suaranya nyaring. Ada hadisnya. Minta berapa hadisnya? Ini hadis super sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlangsung pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada masa Nabi, para sahabat zikirnya juga Wahabi ngomong lagi,
Ya kalau begitu gak apa-apa nyaring terus, tapi jangan sama yang dibaca. Bacaannya gak boleh seragam. Kenapa? Gak boleh lagi. Kamu ini gak boleh terus. Para sahabat itu zikirnya nyaring, dan mereka tahu zikir apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sama-sama nyaring, mereka tahu bacaan Rasulullah, kira-kira zikirnya beda-beda apa seragam? Wahabi itu gak punya otak, makanya gak pernah berpikir itu. Makanya jangan ikut Wahabi. Tapi kalau ingin bodoh ikut Wahabi. Kalau ingin bodoh ikut Wahabi. Makanya mereka takut ketemu orang. Mengapa? Ya otaknya gak pernah dipakai. Ada lagi. Apa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah? Apa? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa? Baca lagi. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya golongan yang mengikuti jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jamaah artinya golongan yang menjaga kebersamaan dan kerukunan dan merupakan golongan mayoritas. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang mengikuti ajaran kebenaran, selalu menjaga kebersamaan dan jumlahnya mayoritas. Itu Ahlus Sunnah. Kalau minoritas jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya gak ada. Kalau kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas umat Islam? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang kelompok minoritas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena gak punya jamaah. Jamaah itu artinya mayoritas, karena jamaah itu menjadi sumber kekuatan. Ada lagi nih. Assalamualaikum. Siapakah Syekh Al-Albani? Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani. Asalnya dari Albania. Hijrah bersama orang tuanya ke Syria. Awalnya bermadzhab Hanafi. Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru. Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru dan dia pengikut Wahabi, maka bagaimana hadis-hadis yang didhaifkan, disahihkan di kitab-kitabnya kacau. Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang sahih, kitab satunya bilang dhaif. Itu Al-Albani. Kemudian lagi Syekh Al-Albani ini dipengaruhi oleh pikiran Wahabi, karena beliau orang Wahabi. Hadis-hadis yang sahih kalau sesuai dengan ajaran, kalau tak sesuai dengan ajaran Wahabi didhaifkan. Ini contoh dalam kitabnya beliau Shahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatihi, dan kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Ada hadis tentang tabarruk dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal madahir fayu'ta bil ma fayashrabu yarju barakata aidil muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu. Dulu itu berwudu tak pakai keran, tapi pakai apa? Pakai kulah atau apa ya? Pakai kolam. Jadi tangan masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air. Begitu air diambilkan, diminum. Mengapa diminum? Yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah mengharap barakah tangan-tangan muslim yang berwudu di sini. Al-Albani dalam kedua kitab tadi mengatakan hadis ini hadis hasan. Begitu kitab ini keluar di Timur Tengah heboh. Mengapa? Orang Wahabi ini mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi.
Tabarruk itu yang boleh kalau dengan Nabi. Kalau dengan selain Nabi syirik. Ternyata di dalam kitabnya Al-Albani ada hadis Rasulullah bertabarruk dengan umatnya. Kalau menurut Wahabi berarti Rasulullah syirik. Karenanya jangan ikut Wahabi. Mengapa? Ajaran Wahabi itu implikasinya mensyirikan Kanjeng Nabi. Akhirnya kata orang-orang Ahlus Sunnah, hai Wahabi, katanya bertabarruk dengan selain Nabi syirik. Terus ini di kitab guru kamu ada hadisnya dan hadisnya hasan. Akhirnya apa? Orang Wahabi bingung. Karena bingung datang kepada Al-Albani. Syekh, ini gimana Syekh? Ada apa? Menurut ajaran Wahabi, ajaran kita bertabarruk dengan selain Nabi syirik. Ya betul. Tapi Syekh di dalam kitabnya ini hadisnya sahih, hadisnya hasan. Mana kitabnya ini? Gampang. Gimana? Ngarang kitab lagi. Al-Albani ngarang kitab lagi, lalu ditulis di bawahnya hadis dhaif. Yang tadi bilang hasan, sekarang dhaif. Itu Albani. Makanya gak boleh ikut Al-Albani. Kalau ada buku lalu di bawah ada keterangan hadis ini sahih menurut Albani, ketahuilah ini buku Wahabi. Jangan dibaca. Kalau ketemu segera dibakar. Mengapa? Ini buku berbahaya. Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika bersalawat di dalam masjid dengan rebana? Sholawat di dalam masjid dengan rebana, main musik ya, main-main di dalam masjid itu, nyanyi-nyanyi di dalam masjid itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Asalkan rebananya rebana yang ini kan rebana yang lama ya. Kalau rebana yang lama gak apa-apa. Kalau rebana yang baru yang seperti Habib Syekh itu ulama khilaf. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Kalau pakai itu ya ikut yang halal saja. Tapi kalau bisa jangan di masjid, sebaiknya di luar masjid kalau yang gini di masjid kan. Kalau rebana yang lama. Ada lagi. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita orang yang awam menegur kawan kita yang dulunya aswaja sekarang mengikuti ajaran yang sesat? Ya ditegur aja, kamu ini kok ikut ajaran sesat, itu bahaya. Diingatkan. Kemudian ajak pada kajian-kajiannya Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah. Di Pekanbaru ini ada Buya Zulhendri, ada Buya Al-Nof, dan ada Buya kawan-kawan beliau. Ajak ke tempat-tempat beliau. Siapalah biar nanti kembali lagi ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan doakan agar mereka kembali menjadi lurus. Jadi ajak. Ada lagi. Habis. Mungkin yang lain ada. Kalau tidak ada kita tutup. Ya silahkan. Di sini kaum Wahabi ketika berdakwah mereka itu menolakkan dari masyarakat yang mayoritas. Dan mereka itu menganggap dakwah mereka sama dengan dakwah Rasulullah yang dapat menolakkan banyak. Loh, dakwah mereka kok disamakan dengan dakwah Rasulullah? Gak sama. Kok menyamakan dengan Rasulullah? Ya gak sama lah. Rasulullah itu gak ada yang bayar. Kalau kelompok sebelah itu ada yang bayar. Saya dan ada mantan ustadz-ustadz mereka yang mengaku pada saya, Kiai tahu berapa gajinya ustadz-ustadz macam mereka. Saya gak tahu berapa. Tiap bulan $1.500. Kamu kok tahu? Saya mantan kiai. Orang-orang Wahabi karena saya sering bilang begini, mereka protes. Itu bohong, fitnah, fitnah. Yang cerita ke saya mantan. Dan itu bukan hanya di satu tempat. Ada yang di Bogor, ada
yang di Gorontalo, banyak yang mengaku. Lalu disamakan dengan Rasulullah. Rasulullah itu ajarannya agak mengkafirkan orang. Mayoritas umat Islam tidak kafir. Kamu mengkafirkan, masa sama dengan Rasulullah? Gak sama lah. Rasulullah itu baca zikir untuk orang mati. Kamu gak mau baca zikir, gak sama dengan Rasulullah. Gak sama. Rasulullah ini mengajarkan tawassul, mengajarkan wasilah. Kamu mensyirikkan tawassul dan wasilah, dan kamu menganggap umat Islam yang bertawassul dan berwasilah lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti kamu ini pengagum Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang Wahabi ini pengagum Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya di kitab-kitab mereka dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada mayoritas umat Islam yang bertawassul. Itu di kitab Wahabi. Saya punya kitabnya. Kalau Wahabi gak percaya, saya tunjukkan kitabnya. Kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan Muhammad bin Ahmad Bashmil, halaman 16 dan 17. Silahkan cek. Lalu bilang pengikut sama dengan dakwahnya Rasulullah. Loh, yang dipuji Abu Jahal dan Abu Lahab. Kira-kira ikut siapa itu? Kok muji-muji Abu Jahal? Saya gak menganggap mereka ikut Abu Jahal, tapi pujaan mereka Abu Jahal. Itu di kitabnya. Wahabi ini lahir di daerah Najd. Najd itu tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan juga berkah untuk negeri Najd. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, Najd Rasulullah doakan barakah. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan pada kami negeri Syam dan Najd. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, Najd Rasulullah doakan. Rasulullah gak mau mendoakan. Malah Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa hunaka yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd itu akan muncul si tanduk syaitan. Kata para ulama, tanduk syaitan ini adalah ajaran Wahabi karena munculnya dari Najd. Syaitan itu musuhnya Rasulullah. Ada lagi? Ya ini, tenang, jangan emosi. Baru-baru ini ada sebuah pernyataan tokoh nasional atau tokoh Indonesia yang menyatakan sebuah hijab itu katanya tidak wajib karena itu ditafsirkan secara kontekstual. Nah, saya ingin menanya pada Kiai kan ini bagian dari NU. Bagaimana tanggapan Kiai dan bagaimana caranya agar umat Islam ini dapat meluruskan pernyataan tersebut, karena bukan tidak mungkin banyak dalil-dalil yang lain nanti akan dibelokkan oleh kaum-kaum seperti kaum liberal ini. Bagaimana tanggapan dari Kiai? Saya ini sudah berkali-kali menanggapi itu. Itu orang liberal. Yang bilang hijab tidak wajib itu orang liberal itu dananya dari barat. Barat itu maksudnya bukan Dumai, bukan Medan, tapi Amerika dan Eropa. Dananya dari Yahudi dan Nasrani. Memang dia pendapatnya aneh-aneh. Dulu dia pernah bilang poligami haram.
poligami padahal itu amalan paling halal diharam. Kalau nggak percaya tanya sama Buya, halal apa enggak poligami? Dia mengharamkan. Dia ini juga pernah berfatwa nikah beda agama lebih baik daripada kumpul kebo. Pernah bilang begitu. Gak betul juga. Nikah beda agama itu tidak sah, termasuk zina. Kumpul kebo juga zina. Sama-sama zinanya kok dibilang. Justru kalau menghalalkan nikah beda agama yang tidak halal itu murtad. Ya orang ini memang sering ngabur. Dan saya ini heran. Ada orang kemarin bilang hijab tidak wajib. Tiba-tiba anaknya jadi direktur. Ada apa? Orang yang aneh-aneh itu dapat sesuatu biasanya. Anaknya jadi ini jadi ini. Namanya jual agama. Ada lagi. Sifat 20. Sifat 20 ini memang tauhid yang benar. Ini tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tauhidnya Wahabi bukan sifat 20, tapi tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah dan uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Padahal istighatsah, tawassul dan tabarruk ini bagian dari wasilah. Wasilah itu perintah Al-Quran. Berarti tauhidnya Wahabi tujuannya untuk merusak Al-Quran. Tauhid rusak mereka. Lalu mereka bikin tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini tujuannya melawan sifat 20. Ya kalah melawan sifat 20. Sifat 20 ini tauhid yang mantap. Tahun 2015 saya ngisi kuliah di University Teknologi Malaysia. Saya ini dosen, cuma jarang masuk karena jarang pulang. Dulu ngajar di lima universitas di daerah Jawa Timur. Yang 4 itu S1, yang 1 S2. Jadi dosen memang. Terus ke luar negeri juga dosen. Kalau di luar negeri biasanya kuliah saya kepada para dosen karena S3. Nah, waktu kuliah ada orang tanya, Pak Kiai, apa? Kata orang Wahabi sifat 20 bukan dari Islam. Terus dari mana? Katanya dari para ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau ahli filsafat Yunani meyakini sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi mengingkari sifat 20, berarti mereka ateis dan komunis. Mengapa? Sifat 20 itu yang pertama, Allah itu wujud, ada. Kalau Wahabi mengingkari adanya Allah, kafir. Yang nomor 2, Allah itu qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau Wahabi menolak qidamnya Allah, kafir. Yang nomor 3, Allah itu maha kekal, maha abadi. Kalau Wahabi menolak Allah maha kekal, maha abadi, kafir. Sampai ke belakang. Wahabi itu gak ngerti apa isi sifat 20, langsung bilang gak ada. Gak ngerti mereka. Padahal ini tauhid yang mantap. Kalau tauhidnya Wahabi itu gak kuat. Kalau diadu dengan tauhid kita, kalah mereka. Kalau gak percaya, ajak orang Wahabi diadu dengan kita. Dan mereka gak bakalan mau. Mengapa? Ya memang dalil mereka gak kuat, tapi dolarnya kuat. Ada lagi? Ya ini Pak RT, Pak RT dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
sholat jamaah selalu mengingatkan saf lurus dan rapat. Yang saya tanyakan ini adalah batasan rapat saf itu sampai di mana sebenarnya? Batasan rapatnya shaf, jadi memang Rasulullah SAW kalau mau sholat, sawwus sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Rapatkan shaf, rapikan shaf. Aku lihat pada kamu dari punggung, dari belakang punggung. Rasulullah itu walaupun menyuruh gak menghadap jamaah. Mengapa? Kelihatan. Rasulullah mukjizatnya melihat di belakang. Maka bagaimana fakana ahaduna yulsiqu qadamahu biqadami sahibih wa mankibahu bimankibihi. Salah seorang kami menempelkan telapak kaki pada telapak kaki kawan, pundak pada pundak. Ini kata para ulama maksudnya mubalaghah bersungguh-sungguh dalam merapatkan shaf, tapi gak sampai menginjak kaki sebelah. Kalau sampai menginjak kaki jamaah sebelah, itu namanya cara sholat yang baru, bukan sholat yang dulu. Ada yang injak kaki sebelah. Orang mana itu? Ya berarti sholat model baru itu. Karenanya kata para ulama, karena pundak dengan pundak ini dekat, ya, kaki dengan kaki dekat, jarak kaki kanan dan kaki kiri kira-kira 1 jengkal. Ada orang jarak kaki kanan dan kaki kiri 0,5 meter. Itu namanya cara sholat baru. Entah di sini ada apa enggak itu? Enggak ada ya. Kalau di daerah saya biasanya Wahabi, entah di sini siapa. Mereka ini banyak yang baru memang ajarannya. Lalu bilang Al-Quran Sunnah. Quran Sunnah yang mana? Mereka nggak paham. Ada lagi? Silakan. Betul. Jadi begini, warisan itu harus dibagi sesuai dengan ilmu faraid. Kalau tidak dibagi sesuai dengan ilmu faraid, misalnya langsung sama rata, nggak boleh. Kalau memang sebagian mau mengikhlaskan, maka tanya kepada ulama dulu, ahli warisnya siapa saja, lalu asetnya berapa. Setelah masing-masing tahu bagiannya, kalau setelah itu sudah saya gak ngambil, saya sudah cukup, gak apa-apa kalau begitu. Ya gak boleh begitu, masa neraka. Harus menyelamatkan diri dari neraka, sampaikan. Gak boleh sampean begitu, harus selamat dari neraka. Kok neraka dilawan? Gak boleh itu. Ada lagi? Sudah ya? Apakah orang aswaja boleh mendengarkan tausiah dari orang salafi karena diketahui bersama bahwa tidak semua yang disampaikan itu salah? Kalau bagi yang alim mendengarkan tausiahnya salafi gak apa-apa. Tapi kalau salah wajib diingatkan. Bagi yang awam gak boleh. Gak boleh. Khawatir yang disampaikan menyimpang. Kalau bagi orang yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, gak boleh. Kalau bagi yang alim gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar nanti diluruskan. Ada lagi? Mengapa kita wajib bermazhab? Mengapa kita wajib bermazhab? Di dalam beragama, setiap orang itu tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis dengan pikirannya sendiri. Artinya apa? Di dalam mengamalkan ajaran agama, setiap orang wajib punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Dalilnya di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu maksudnya ahli Al-Quran, orang-orang yang alim dengan isi Al-Quran, para ulama.
Buktinya di bagian akhir dikatakan in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, berarti bertanya kepada yang alim. Artinya apa? Dalam urusan agama, kalau terjadi persoalan, setiap orang gak boleh cari sendiri di dalam Al-Quran, tetapi harus bertanya kepada para ulama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa diancam masuk neraka orang yang menafsirkan Quran sendiri? Karena dia gak punya guru. Orang itu dalam beragama harus punya guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru sampai bersambung kepada Rasulullah. Nah, bermadhab ini sistem yang menjaga hubungan murid dengan guru. Kalau bermadhab, gurunya jelas. Makanya di dalam beragama wajib mengikuti madhab agar gak kemana-mana. Ada lagi? Sudah habis? Hah? Cukup. Karena sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang mendengar ceramah ini hatinya dilembutkan oleh Allah, kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal al-afat wa taqdi lana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal al-ghayat min yamin al-khairat fil hayat ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina min al-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha wa dhahra al-maut. Allahumma ihfazna fi asma'ina wa absarina wa azwajina waj'alna shakirina li ni'matik مثنين بها عليك قاعدين نسمع علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وقنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا واصحابنا واحبابنا ومن احسن الينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء والاموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.